Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti, NIM N1D119067, jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilingualisme, diglosia, dan hubungan bilingualisme dan diglosia. Yang pertama, bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut kedwibahasaan dan dalam bahasa Perancis disebut bilingualisme. Secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Menurut Werins, mengemukakan bahwa seorang pelopor penelitian tentang kontak bahasa mengartikan kedwibahasaan sebagai praktek pemakaian dua bahasa secara bergantian. Sedangkan menurut Hammers dan Blends membedakan antara bilingualitas dan bilingualisme. Bilingualitas yang mengacu pada bilingualisme yang bersifat perorangan, sedangkan bilingualisme bersifat kemasyarakatan. Kajian hubungan antara bilingualisme dengan individu ini dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu periode sebelum 1960 dan periode sesudah 1960. Kajian sebelum 1960 cenderung berpendapat bahwa bilingualisme itu tidak menguntungkan, berdampak negatif terhadap intelijensi, merupakan hambatan di dalam pengukuran verbal intelijensi, keterbelakangan di sekolah, dan terabai secara sosial. Sedangkan kajian sesudah 1960 menunjukkan hasil yang sangat berbeda pada sejumlah kemampuan bilingual di dalam bidang kognitif bahasa. 2. Diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis, yaitu diglosie, yang pernah digunakan oleh Marchais, seorang linguis Prancis. Tetapi istilah ini menjadi terkenal dalam studi linguistik setelah digunakan oleh sarjana dari Stanford University, yaitu C.A. Istilah diglosia diperkenalkan ke dalam literatur sosialinguistik berbahasa Inggris oleh Charles Ferguson dalam rangka menggambarkan situasi yang dijumpai di tempat-tempat seperti Yunani, dunia bahasa Arab pada umumnya, Swiss yang berbahasa Jerman, di Pulau Haiti. Diglosia adalah situasi bahasa yang relatif stabil. Tempat selain dialek utama mungkin termasuk bahasa baku atau baku regional. Terdapat ragam yang ditampilkan yang sangat berbeda dan sangat terkodifikasi. Seringkali tata bahasanya lebih kompleks. Alat kumpulan literatur tertulis yang besar dan terhormat, baik dari masa lalu atau dalam masyarakat ujaran lain, yang umumnya dipelajari melalui pendidikan resmi dan digunakan bagi kebudayaan dan kebanyakan tujuan-tujuan lisan resmi dan tertulis, tetapi tidak digunakan sebagai bahasa harian di sektor manapun dalam masyarakat. 3. Hubungan bilingualisme dan diglosia. Ada 4 jenis hubungan antara bilingualisme dan diglosia, yaitu bilingualisme dan diglosia, bilingualisme tanpa diglosia, diglosia tanpa bilingualisme, tidak bilingualisme, dan tidak diglosia. Dalam masyarakat yang dikarakterisasikan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa dan ragam atau bahasa. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Contohnya, masyarakat tutur yang bilingual dan diglosis adalah Paraguay. Dalam masyarakat yang bilingual tetapi tidak diglosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan suatu bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Satu masyarakat yang pada mulanya bilingual dan diglosia, tetapi kemudian berubah menjadi masyarakat yang bilingual tetapi tidak diglosis.
dapat terjadi apabila sifat diglosisnya bocor. Dalam kasus ini, sebuah variasi atau bahasa merembes ke dalam fungsi yang sudah dibentuk untuk variasi atau bahasa lain. Dalam masyarakat yang berciri diglosia tetapi tanpa bilingualisme, terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T. Sedangkan kelompok kedua yang lebih besar tidak memilih kekuasaan masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Pola keempat dalam pembicaraan hubungan diglosia dan bilingualisme adalah masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme. Di dalam masyarakat yang tidak diglosia dan tidak bilingualisme, tentunya hanya ada satu bahasa yang tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan. Sekian dan terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan.